عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، أما بعد. Hadirin, kita diberi lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pengenalan kita terhadap nilai-nilai kenabian, yang sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan peluang kepada kita, sehingga usia yang kita miliki ini ada sisi-sisi tertentu yang bernilai ibadah, karena kita mau mencoba untuk menggali nilai ilmiah yang berkaitan dengan hal-hal penting dari sisi agama kita, khususnya masalah kenabian. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di sini pada makalah malam ini saya melanjutkan permasalahan nubuah, yakni kenabian, yang hanya terdapat 4 poin. Yang pertama, saya mencoba mengetengahkan tentang jalur silsilah nasab atau keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari abah beliau, yakni Sayyid Abdullah alaihi salam, sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian poin yang kedua, saya mengetengahkan tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga adalah kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang keempat adalah keutamaan keluarga dan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya nyatakan pada awal penulisan makalah ini sebagai bukti lutuf Allah terhadap manusia, sebagai sebuah keterangan penghantar, yakni disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Latif, yakni zat yang maha lemah lembut. Ini merupakan satu penamaan yang tidak semata-mata asal-asalan untuk disandarkan dan ditempelkan kepada Allah. Mengingat setiap asma Allah pasti memiliki maknawiyat yang dalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Zat Al-Latif karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan segala bentuk dan ukuran makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Kita bisa melihat bagaimana ukuran langit yang demikian luas dan juga memiliki lapisan-lapisan. Dan kita juga melihat bagaimana Allah menciptakan bumi. Langit dan bumi adalah dua sampel daripada contoh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ukuran yang sangat besar. Kemudian kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Maka secara fisik manusia adalah ciptaan Allah yang kecil bila dibandingkan dengan langit dan bumi. Selepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan binatang-binatang. Seperti Allah menciptakan kucing dan kelinci misalkan. Maka ukuran kucing dan kelinci jauh lebih kecil dari manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lagi yang lebih kecil, yakni sebagaimana kita melihat Allah menciptakan burung-burung pipit. Kemudian Allah ciptakan lagi yang lebih kecil, sebagaimana Allah ciptakan cacing. Kemudian Allah ciptakan lagi makhluk yang lebih kecil, sebagaimana kutu. Kemudian Allah ciptakan lagi yang lebih kecil dari itu, yang disebut dengan amuba atau baksin. Sampai kepada ciptaan Tuhan yang sangat tidak bisa dilihat oleh mata karena halus. Sehingga salah satu dari maksumin alaihi salam
Beliau ini mengatakan disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat Al-Latif dikarenakan Allah adalah Zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang halus yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Karenanya Allah disebut dengan Al-Latif. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan itu semua kepada kita. Dan betapa indahnya sifat Al-Latif ini. Dia Allah menciptakan makhluk yang halus dan kecil. Maka kemudian makhluk itu bergerak. Makhluk itu melakukan aktivitas. Di waktu ia bergerak, maka gerakan-gerakan itu memiliki kekuatan. Kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyaksikan aktivitas makhluk-makhluk yang kecil tersebut. Karenanya Allah disebut dengan Al-Basir. Allah melihatnya kemana gerakan mereka. Bagaimana mereka itu melakukan aktivitasnya itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendengarkan segala bentuk bahasa dan seruan hati. Apabila makhluk yang kecil ini meratap, mengeluh kepada Allah, meminta rezeki dan perlindungan, maka binatang yang kecil ini suaranya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah disebut dengan As-Sami'. Allah adalah Zat yang disebut dengan As-Sami', Maha mendengarkan segala sesuatu bunyi-bunyian. Dari bunyi halilintar sampai kepada getaran hati makhluk yang sangat halus yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Allah mendengar suara mereka. Aktivitas makhluk yang besar, peredaran seperti planet, peredaran sebagaimana yang kita saksikan adanya siang dan malam. Bumi yang berputar mengelilingi matahari. Matahari berputar pada dirinya sendiri dan juga mengitari dari makhluk-makhluk yang lebih besar daripada matahari itu sendiri. Perputaran alam semesta ini disaksikan oleh Allah sampai kepada aktivitas binatang yang tidak terlihat oleh mata. Semua disaksikan oleh Allah. Karenanya disebut dengan Al-Basir. Karena mereka semua adalah ciptaan Allah sampai kepada yang terhalus, maka Allah disebut dengan Al-Latif. Ini kita tahu bahwa kenabian merupakan lutuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenabian merupakan salah satu anugerah dari Allah kepada kita agar kita mendapatkan apa yang semestinya kita peroleh. Diutusnya Nabi ke alam yang rendah. Diutusnya Rasulullah dan Anbiya serta Mursalin ke alam yang paling sempit, ke alam yang paling pengap, ke alam yang paling gelap, yang sehingganya apa? Kita di sini tahu bahwa bila melihat angkasa raya, kita adalah satu titik di atas bumi ini. Nah, yang kecil seperti kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar diberi makan oleh Allah sebagaimana binatang, tidak. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibimbing. Kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa saya secara pribadi. Seakan-akan Allah itu mengatakan kepada baginda Rasul, hai Muhammad, datangi makhlukku yang sangat lemah, yang sangat jauh. Datangi makhlukku yang sangat terhina manusia itu dalam artian di mana ia hidup. Aku letakkan ia pada titik akhir dari ciptaanku yang disebut dengan bumi. Datangi ia. Maka kemudian Rasulullah mendatangi kita dan mengangkat derajat kita dengan berbagai macam motif keilmuan dan etika. Jadi kita diurus oleh Allah sedemikian hebatnya, sedemikian indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan mengurus serta memelihara kita. Dan salah satunya diutusnya para nabi dan rasul untuk mengetengahkan nilai-nilai moral, nilai-nilai ilmiah, sehingga Allah pada sisi inilah disebut dengan Zat Al-Latif. Lutufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga diutusnya para anbiya wal mursalin agar mengantarkan kita mampu meraih nilai-nilai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan bukti lutufnya Allah terhadap manusia. Maka diutusnya para nabi dan rasul untuk membimbing serta mengarahkan umat pada kebenaran secara fitrah dan ilmiah.
Mungkin di sini Anda akan bertanya, bisakah seseorang itu mengenal Allah tanpa adanya para nabi dan rasul sebagai perwakilan atau perantara antara kita dengan Allah? Sebagian orang berkata, dengan kemampuan logika, makhluk bisa mencapai ma'rifatullah. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya, tetapi saya akan mengatakan bahwa tidak adanya nabi dan rasul hanya mengutamakan kekuatan akal, maka pencapaian pada tingkat kebenaran masih sangat lamban. Bahkan bisa-bisa seseorang apabila tidak diutusnya Rasulullah dan para nabi yang lain, mereka tidak langsung mampu meraih pengenalan kepada Allah dan juga tidak mengetahui bagaimana bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka, sebab secara fitrah telah saya ketengahkan pada beberapa kesempatan yang lalu bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya telah mengenal adanya Allah. Tetapi bagaimana sifat Allah? Tapi bagaimana perintah dan larangan Allah, bagaimana bentuk peribadatan terhadap Allah dan lain-lainnya, apabila itu tidak Allah utus pada kita manusia yang disebut dengan Nabi serta Rasul, maka kita selamanya tidak akan mampu meraih pemahaman bagaimana selayaknya kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Akhirnya diutuslah Nabi dan Rasul untuk mengajarkan, mengarahkan dan membimbing kita. Sehingga apa? Kita dalam waktu yang singkat mampu mengenal Allah secara ilmiah, secara nilai-nilai diniyah, nilai-nilai keagamaan. Kemudian diajarkan pula dengan Rasul secara singkat bagaimana etika, bagaimana peribadatan. Makanya Rasulullah kalau kita lihat masa dakwahnya itu, kalaupun telah diangkat pada usia 40 tahun, 23 tahun selepas pengangkatannya beliau wafat. Maka 23 tahun kesempatan bagi baginda Rasul mengarahkan dan membimbing manusia terhadap segala sisi-sisi yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Ini merupakan satu gambaran yang sangat luar biasa. Seorang nabi dipercaya oleh Allah untuk mengarahkan dan membimbing manusia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam masalah tauhid, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dalam masalah peribadatan, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dalam masalah etika dan moral, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kemudian, di dalam masalah perekonomian, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Masalah politik dan jihad, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah adalah guru dalam semua sisi kehidupan manusia yang diperintahkan oleh Allah mengarahkan dan membawa manusia pada jenjang yang sangat indah, yang bersifat nuraniyah, yang bersifat ilmiah dan bersifat diniyah. Karenanya kemudian, andaikan tidak ada Rasulullah dan kemudian kita diminta untuk mengenali Allah hanya dengan kemampuan logika kita, maka pengenalan kita tidak akan pernah sempurna tanpa bimbingan seorang Rasul. Andaikan kita bertanya-tanya bagaimana melakukan peribadatan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah mampu melakukan tata cara dan ragam peribadatan kecuali dengan didikan Rasulullah. Maka semuanya berasal dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi lebih cepat mengenali Allah dan segala bentuk nilai-nilai risalah, yang karenanya kemudian kita mampu membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita meraih ridhanya dan kita memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita sadari dan harus pula kita syukuri kehadiran Rasulullah dalam masa yang singkat telah mengangkat kita dari kegelapan menuju cahaya. Andaikan Rasulullah tidak diutus, maka selamanya kita berada di alam kegelapan. Dan di alam kegelapan seperti itu adalah sesuatu yang menjadi petaka bagi setiap orang yang hidup di alam tersebut. Alhamdulillah, Allah telah mengeluarkan kita dari kegelapan dengan berkah Rasul, dengan risalah Rasulullah, sehingga kita mencapai cahaya dan hidayah Allah. Tinggal kita bagaimana caranya mengakhiri kehidupan ini dengan kehidupan
atau dengan kematian yang bersifat husnul khatimah. Kemudian kita lihat, di situ pula saya menulis bahwa adapun para nabi dan utusan merupakan manusia suci atau maksum serta berasal dari dua orang tua yang suci dan melalui proses pernikahan. Jadi tidak dipilihnya Rasulullah, tidak diangkatnya Nabi, tidak diangkatnya seorang Rasul kecuali ia memiliki proses secara alamiah dari satu nilai pernikahan dan bukan dari proses perzinahan. Satu demi satu, maka kemudian terangkai menjadi sebuah jalur yang indah, jalur yang suci, dan jalur yang jauh dari pelanggaran atau pelencengan nilai-nilai. Dari Nabi Adam sampai kepada Sayyid Abdullah nanti merupakan rangkaian manusia zaman demi zaman. Kemudian dari situ kita tahu bahwa baginda Rasul merupakan salah satu dari anak cucu Adam yang memiliki kelahiran dari proses pernikahan. Karena proses pernikahan proses yang suci, proses yang merupakan salah satu dari bagian ridhonya Allah, maka Rasulullah juga terpilih di situ sebagai utusan karena memiliki rangkaian atau memiliki garis keturunan dari Nabi Adam sampai kepada abahnya yang tidak pernah melakukan maksiat dan juga tidak pernah ditimpa oleh satu kenyataan yang disebut dengan perzinahan. Maka diawali dari Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kenabian. Semua ini larinya kepada lutuf Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah zat yang tahu mana bibit-bibit manusia yang hebat-hebat, mana bibit-bibit manusia yang terarah, mana bibit-bibit manusia yang suci. Sehingga Allah masih mengontrolnya, Allah masih memilihnya, dan Allah mempercayakan risalahnya kepada orang-orang pilihan tersebut. Bisa kita lihat kalau salah seorang nabi misalkan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari proses perzinahan. Bagaimana kacaunya, bagaimana kepribadian seorang yang dilahirkan dari proses seperti itu kemudian akan mengarahkan manusia. Sebab setiap larangan Allah, sebagaimana kita tahu, bahwa larangan Allah pasti memiliki akibat-akibat yang kurang sehat pada ruhaniah manusia secara khusus. Baginda Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memiliki alasan yang logis. Muhammad adalah anak keturunan dari orang-orang yang dari Adam sampai Abdullah, mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang terarah, orang-orang yang terbimbing. Dilihat oleh Allah kehidupan manusia dan dipilihlah sebaik-baiknya manusia sebagai sebaik-baik nabi. Jadi ini cerminan daripada Allah zat yang maha lemah lembut mengontrol kehidupan manusia. Sehingga setiap sulbi yang ada pada diri kita sekarang ini itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara kita nanti yang akan melanjutkan keturunan dengan proses pernikahan dan mana di antara kita nanti yang memiliki keturunan dengan proses perzinahan, itu Allah tahu. Karenanya Allah menghimbau untuk tidak mendekati perzinahan. Kenapa? Karena perzinahan akan menghalangi seseorang untuk terpilih sebagai orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ia akan menjadi waliullah kalau ia dilahirkan dari perzinahan? Bagaimana mungkin ia menjadi seorang imam bila ia dilahirkan dari perzinahan? Bagaimana mungkin ia akan dijadikan orang-orang pilihan Allah selagi proses awal yang menimpanya adalah proses murkanya Allah yang disebut dengan perzinahan. Jadi perzinahan merupakan salah satu proses jalan yang sangat keji, sangat buruk, sehingga ia menghambat seseorang untuk menjadi pilihan Allah. Karenanya mohon kita sadari larangan Allah adalah larangan yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, yang karenanya bila kita lakukan kita akan mendapatkan akibat fatal dari apa yang kita perbuat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dari Nabi Adam sampai baginda Rasul mengangkat nabi-nabinya dengan alasan yang pertama, beliau pembimbing,
yang berasal dari jalur keturunan yang suci melalui proses pernikahan. Sehingga karena mengawali semuanya dari hal-hal yang positif, maka baginda Rasul diangkat untuk mengarahkan manusia pada hal-hal yang positif. Dan ini merupakan bagian dari lutufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah ini keturunan Nabi Adam? Dan kita juga merasa bahwa kita adalah keturunan daripada Nabi Adam. Tentu salah satu di antaranya kita mengetahui bahwa adanya cerita yang diterima secara bersamaan oleh seluruh manusia. Contoh, sebagaimana orang-orang Yahudi meyakini bahwa makhluk pertama manusia yang bernama Adam itu diutus oleh Allah, dan dari mereka lahirlah berbagai macam jenis manusia. Orang-orang Majusi meyakini demikian pula. Kemudian orang-orang Nasrani meyakini demikian pula. Sampai kaum muslimin juga meyakini bahwa kita berasal dari Nabi Adam. Karena kita berasal dari Nabi Adam, maka orang-orang di atas kita pun berasal dari Nabi Adam. Baginda Rasul pun berasal dari Nabi Adam. Maka seluruh agama samawi, agama yang turunnya dari langit, bukan agama rekayasa, bukan agama yang dibuat oleh manusia. Mereka semua meyakini bahwa mereka adalah anak cucu Adam. Diketahui silsilahnya ataupun tidak, mereka yakin. Karena manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Di sini saya tuliskan hanya sebagai pelengkap saja, yakni tentang silsilah keturunan atau silsilah ayah dan datuk-datuk Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Ini saya ambilkan jalur silsilah ini dari pendapat sebagian ulama. Mereka di sini menuliskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah putra Abdullah. Abdullah adalah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah putra Hashim. Hashim adalah putra Abdul Manaf. Terus Abdul Manaf putra Qusay. Qusay kepada Kilab. Kilab adalah putra Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Ud bin Udub bin Ilyasa bin Ilham Yasa bin Salama bin Haml bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nakhur bin Sharub bin Arghu bin Khalid bin Abir bin Shalih bin Ar-Fahshad bin Nuh bin Malik bin Mutawshalikh bin Akhnu bin Bariz bin Mahlai bin Qanyan bin Anwash bin Shith bin Adam alaihimussalam. Ini salah satu versi jalur silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diketengahkan oleh ulama, dan ini yang lebih masyhur. Nah, kalau ini memang merupakan ketetapan yang disepakati oleh ulama, beliau adalah abah-abah Rasulullah, maka logika mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Mereka adalah orang-orang terpilih, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah terjebak dalam perbuatan zina dan maksiat-maksiat yang lain. Kalau pada akhirnya beliau ini adalah Rasul, merupakan anak cucu Adam, bisa dilahirkan dari sulbinya Sayyid Abdullah dan terpilih menjadi manusia yang maksum, pasti sulbi abahnya adalah sulbi yang maksum. Kalau abahnya ini Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, terpilih sebagai kakeknya manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasul, maka berarti Abdul Muttalib adalah manusia yang maksum. Maka tidak melahirkan kemaksuman kecuali diawali oleh kemaksuman. Tidak lahir ismah kecuali dari ismah. Sehingga baginda Rasul, kalau kita lihat silsilahnya ke atas itu, berasal dari sulbi-sulbinya maksumin, orang-orang yang disucikan oleh Allah. Ini merupakan konsekuensi logis. Sehingga harus kita yakini bahwa Rasulullah itu adalah pemilik silsilah terhebat di muka bumi ini yang tidak bisa ditanding oleh makhluk yang manapun. Nah,
bagaimana dengan keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sabda beliau, "Idza balagha nasabi ila Adnan famsiku." Bila telah sampai penyebutan, penulisan silsilahku kepada Adnan, maka cegahlah oleh kalian untuk tidak dilanjutkan. Adnan adalah kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hitungan yang ke-21. Makanya Rasul pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adnan ila akhir." Aku adalah sebaik-baik dari keturunan Adnan. Sekarang untuk diri ketahui bagaimana sejarahnya Sayyid Adnan. Sayyid Adnan yang kemudian menjadi nama yang sering disebut-sebut oleh Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau ini adalah pribadi yang memiliki jasmani sempurna, memiliki ketampanan, memiliki keberanian, memiliki kebijakan, dan memiliki pula salah satu di antaranya adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu beliau masih muda, beliau senantiasa mengetengahkan nilai-nilai kebenaran. Beliau mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah melalui millah atau melalui agama Ibrahim. Maka di waktu beliau ini mengajak manusia untuk mengikuti agama Ibrahim, sebagaimana layaknya kita dengar dari sejarah-sejarah orang-orang yang lain, memiliki versi yang mirip. Di waktu ada seseorang yang mengajak pada nilai kebenaran dan tauhid, pasti ada musuh-musuhnya. Nah, salah satu daripada datuk Rasulullah yang bernama Sayyid Adnan ini akhirnya memiliki musuh-musuh yang tidak menginginkan beliau itu mengajak manusia ke jalan Allah. Sehingga beliau ini akhirnya dikepung oleh banyak musuh dan beliau melakukan pertempuran secara pribadi. Beliau berperang melawan puluhan pasukan berkuda di waktu itu. Keberanian ini adalah keberanian yang luar biasa. Mengingat kemudian musuh datang lagi berbondong-bondong menyerang beliau. Akhirnya beliau merasa bahwa posisi beliau ini terjepit. Beliau langsung melarikan kudanya menuju satu gunung. Di waktu beliau mendaki di atas gunung, maka beliau melihat bahwa lari ke atas gunung ini adalah salah satu pengambilan posisi yang aman dari serangan musuh. Maksud beliau itu adalah beliau ingin melakukan peperangan dengan mengambil posisi yang lebih menguntungkan kepada beliau. Kalau beliau berada di dataran yang rendah, sementara musuh dalam jumlah yang cukup banyak, maka beliau susah mengontrol musuh. Apabila beliau lari kepada bukit, pinggiran gunung, maka kedatangan musuh itu kan mudah dikontrol, mudah dipantau. Maka disitulah kemudian beliau mengambil posisi menaiki lembah, menaiki pinggiran gunung, kemudian beliau terus melakukan peperangan. Namun sayang, karena beliau hanya seorang diri, beliau ditimpa oleh rasa dahaga yang luar biasa. Selepas itu, beliau mundur terus naik sedikit ke atas gunung, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Naiklah engkau ke pucuk gunung. Di situ ada gua. Di waktu beliau mencoba naik, maka di situ kudanya ini susah untuk naik. Tiba-tiba dari pucuk gunung itu keluar satu tangan, kemudian menarik, menyambut beliau dan berkata, "Aku akan amankan engkau di pucuk gunung." Nah, munculnya tangan dari atas gunung membantu naiknya kuda seperti ini sampai sekarang menjadi misteri besar. Tangan siapakah yang membantu Sayyid Adnan di waktu masih berhasrat untuk membunuh musuh-musuhnya, namun sayang beliau dahaga.
Karenanya beliau harus beristirahat sejenak di pucuk gunung. Dan apabila berada pada posisi yang tinggi, musuh juga susah untuk mengejar beliau. Siapakah pemilik tangan itu sampai sekarang menjadi misteri. Yang mau kita bicarakan di sini apa? Keberanian beliau, kelihayan perang beliau, kegigihan semangat beliau, dan segalanya. Semuanya beliau curahkan dalam hidupnya demi kebenaran. Yakni demi risalah yang harus disampaikan kepada manusia. Perjuangan seperti ini, keberanian seperti ini, konon di zamannya menjadi legenda. Sehingga legenda ini terus sampai kepada kelahiran Rasulullah sering disebut-sebut. Dia adalah anak-anak Adnan. Nah, apabila telah menyatakan kalimat Adnan, itu pasti nilai-nilai legendanya itu dipaparkan oleh kaum Quraisy di waktu itu. Nah, Rasulullah juga menggunakan kalimat Adnan di sini. Kemudian kita turun ke bawah kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah kakek Rasulullah yang juga maksum. Beliau ini adalah pribadi yang diangkat oleh Allah sebagai wasinya nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian melimpahkan nilai kewasiannya itu kepada Abdullah. Di sini yang perlu kita perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah manusia suci yang memiliki segala bentuk sifat-sifat terpuji dan beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila nanti hadirin menjumpakan ada salah satu keterangan yang tidak serupa di dalam menuliskan jalur silsilah nasab Nabi ini, maka harap dimaklumi karena memang banyak versi. Tetapi yang saya ketengahkan ini yang paling masyhur yang diakui oleh ulama Ahlul Bait. Dan ibu beliau, yakni Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, selanjutnya memiliki persamaan silsilah dengan suaminya Abdullah. Bisa dipahami? Jadi abah dan ibu beliau itu adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga kalau kita lihat bahwa sejarah yang ditulis secara umum itu menggambarkan bahwa zaman Rasulullah itu adalah zaman kebodohan total, zaman jahiliyah, zaman kehancuran moral dan etika. Seakan-akan sudah tidak ada lagi manusia yang hebat, kan begitu. Masih akan dilahirkan yang bernama Muhammad. Kesannya seakan-akan baru akan dimulai dari Rasulullah. Tidak. Rasulullah itu adalah buah akhir yang terhebat dari orang-orang terdahulu. Sehingga di waktu Rasulullah itu masih belum dilahirkan, manusia yang paling hebat di saat itu adalah abahnya sendiri. Sebelum Sayyid Abdullah itu dilahirkan, orang yang paling hebat adalah abahnya sendiri, Abdul Muttalib. Begitulah setiap datuk-datuk Rasulullah hidup pada zamannya pasti duduk pada peringkat yang tinggi. Silakan Anda buktikan nanti sejarahnya. Di mana ada datuk Rasulullah pada zaman-zaman terdahulu, pasti posisi beliau adalah posisi pemimpin. Dan ini harus kita ketahui. Nah, kalau Sayyid Abdullah adalah orang yang menyembah kepada Allah dengan millahnya Ibrahim alaihi salam, maka orang-orang yang berasal dari sulbi-sulbi beliau ini sudah kenal kepada Allah, sudah kenal pada kebenaran. Sehingga ini alasannya, kenapa Abu Talib dituding kafir? Kenapa yang disebut dengan Sayyidah Khadijah itu menikah dengan orang kafir? Karena ketidakkenalan mu'arrikh kepada orang-orang yang hebat sebelum Rasulullah. Bagaimana mungkin Sayyidah Khadijah itu akan menikah dengan orang-orang yang kafir? Sementara beliau ini juga berasal dari sulbi-sulbinya orang yang baik. Dan beliau ini berasal dari keluarga yang memiliki jalur silsilah yang hebat juga. Beliau ini berasal dari pemilik silsilah yang orang-orangnya itu mengetahui nilai-nilai kebenaran dari kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Zabur, dan Injil ini kan sudah turun sebelum Al-Quran. Dan semuanya ini menceritakan tentang akan hadirnya seorang manusia yang suci bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidah Khadijah diceritakan di dalam Taurat, diceritakan di dalam Zabur, diceritakan di dalam Injil, bahwa ini sosok wanita yang akan menjadi istri daripada Nabi yang terakhir. Dan beliau pun paham. Loh, kalau sudah beliau dipahamkan mulai dari kecil sama abahnya, bagaimana banyaknya pinangan yang meminta beliau untuk dinikahi, beliau pasti menolak. Kenapa? Karena beliau tahu suami saya adalah sebaik-baiknya manusia. Paman beliau adalah ahli kitab, abah beliau ahli kitab. Lantas apakah dari dua orang pakar ahli kitab ini akan menelurkan anak-anak yang bodoh dan tidak tahu bagaimana ia menempatkan dirinya, sehingga orang-orang musyrik datang memintanya menjadi istri, kemudian mau. Selepas itu menikah lagi untuk yang kedua kalinya, mau. Oh tidak. Ini bukan cerminan Khadijah yang sebenarnya. Ini adalah penampakan Khadijah yang dibuat-buat. Ini adalah Khadijah yang masih dipertanyakan. Sehingga kita tidak akan pernah menerima begitu saja riwayat-riwayat orang-orangnya Rasulullah yang mudah dipelesetkan atau yang dimana sejarah hidup beliau itu diaduk sehingga menjadi keruh. Sayyidah Khadijah sudah tahu. Abu Talib alaihi salam, beliau ini adalah pemuda yang juga dilahirkan dari sulbinya Abdul Muttalib. Orang nomor 2 yang paling mulia setelah kakaknya, setelah abangnya Abdullah. Dan salah satu nilai yang saya tangkap mengapa Sayyid Abdullah harus wafat lebih dahulu, karena zamannya sudah singkat. Kelahiran baginda Rasul dengan kelahiran Imam Ali ini kan hanya terpaut 30 tahun. Bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib akan menjadi pendamping Muhammad kalau masih ada Abu Talib? Kemudian bagaimana Abu Talib akan menjadi pendamping Muhammad kalau masih ada abahnya? Karena imam, karena orang yang terpilih satu zaman pasti satu orang. Di waktu Abdullah melahirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu isyarat berakhirnya masa keutamaan daripada Sayyid Abdullah. Maka tiba gilirannya Abu Talib. Dan Abu Talib mendampingi Rasulullah. Tak lama kemudian beliau meninggal. Kemudian disitulah diangkat Ali bin Abi Thalib. Sehingga dalam masa yang singkat orang-orang pilihan Allah harus banyak kembali kepada Tuhan karena mengatur posisi. Ini sebuah kajian yang cukup menarik. Jadi kalau masih ada Abdullah alaihi salam, maka Abu Talib alaihi salam tidak akan pernah mampu tampil. Kenapa? Karena Abdullah adalah orang terbaik yang akan melahirkan manusia terbaik. Dan orang yang keduanya adalah Abu Talib. Abu Talib pun nanti akan melahirkan manusia yang terbaik setelah Rasulullah. Jadi peringkatnya adalah nomor 2. Karena beliau adalah nomor 2 dari abangnya, maka kemudian melahirkan anak bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau pun adalah manusia yang mendapatkan julukan khairu khalqillah ba'da Rasulillah. Jadi tetap pada posisi kedua. Dan ini mohon untuk diperhatikan bahwa pemelintiran sejarah-sejarah orang-orangnya Rasulullah itu memang sudah dilakukan. Alasannya apa? Alasannya karena beliau sudah cukup dibanggakan dari dulu dan musuh-musuh Islam tidak menginginkan kebanggaan ini berlanjut sampai sekarang. Maka dilakukanlah usaha-usaha pelencengan-pelencengan sejarah sehingga kita akhirnya susah untuk melihat bagaimana seutuhnya sejarah orang-orang pilihan Allah sebelum baginda Rasul dilahirkan. Untuk poin yang pertama, yakni jalur nasab baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mungkin nanti akan saya ketengahkan cerita-cerita yang lebih mengena sehubungan dengan masalah imamah. Karena imamah ini nanti berasal dari sulbinya Abu Talib alaihi salam, berangkatnya imamah. Benarkah Abu Talib alaihi salam dipilih oleh Allah yang sulbinya nanti akan lahir seorang anak yang terhebat, nomor 2-nya Rasulullah. Kemudian beliau ini diangkat menjadi imam pertama. Terus sampai kepada imam-imam yang dipilih oleh Allah, semuanya bila kita tarik ke atas pasti bertemu dengan Abu Talib. Benarkah Abu Talib orang kafir yang kemudian menelurkan imam-imam yang suci? Di sini akan terbantah secara logika. Sehingga orang-orang yang berpikir
jelas dia akan lebih aman mengetengahkan semua keterangan-keterangannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpikir. Biarkan untuk kejelasan dari jalur pertama, atau dari poin yang pertama, yang jalur silsilah nasab, ini nanti akan saya lengkapi di dalam kajian kita tentang masalah imam. Mari kita masuk kepada poin yang kedua, yakni mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana layaknya para nabi dan rasul yang terdahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibekali oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat sebagai bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah, orang yang dipilih. Bahkan dalam mukjizat kenabian beliau memperoleh 4.440 jenis mukjizat. Sementara ulama baru mampu mengemukakan 3.000 mukjizat. Mukjizat, ini di sini saya perjelas. Mukjizat adalah bukti yang dapat dipakai untuk melemahkan dan menundukkan segala makhluk sesuai dengan kehendak beliau, sesuai dengan kehendak para nabi dan rasul. Dengan mukjizat tersebut mereka dapat membuktikan bahwa beliau adalah orang-orang yang kuat pilihan Allah. Beliau dapat membuktikan sebagai pilihan Allah yang tidak berbuat, berucap dan mengambil keputusan kecuali berdasar pada wahyu yang diterima oleh Allah. Yang tidak berdasarkan pada nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, coba Anda renungkan sejenak. Seseorang yang tidak berucap dan tidak berbuat kecuali berdasarkan wahyunya Allah. Beliau mendidik istrinya dengan lisan beliau dan tidak keluar dari lisan beliau kecuali nilai-nilai kebenarannya berdasarkan wahyu. Beliau memberikan nasihat kepada manusia secara umum. Nilai nasihat beliau adalah nilai yang berdasarkan wahyu. Beliau berbuat, beliau berperang, beliau makan, beliau duduk, beliau menikah, beliau berjalan, dan seterusnya. Aktivitas ini adalah aktivitas wahyu. Nah, kalau sudah baginda Rasul ini bermandikan nuansa wahyu dalam semua sisi kehidupan beliau, pasti beliau adalah manusia yang indah dalam segala sisinya dan dalam segala keberadaannya. Dan ini mohon untuk terus dijadikan prinsip untuk melihat siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan ini makanan layak untuk kalian, maka ucapan layaknya terhadap makanan tersebut itu berdasarkan wahyu. Ini tidak layak untuk kalian, sabda Rasul, maka ketidaklayaan terhadap satu permasalahan itu juga berdasarkan wahyu. Jadi menolak ucapan Rasulullah berarti menolak wahyu dari Allah. Sehingga konsekuensinya, barang siapa yang mengingkari satu hadis Rasulullah di waktu beliau masih hidup, mendengarkan sendiri ucapan Rasulullah dan membantah sendiri terhadap ucapan Rasul, maka jelas dia adalah orang kafir. Walaupun dia telah membaca 1000 kali syahadat sebelum ia berdebat dengan Muhammad. Dalam satu waktu ada seseorang yang bernama Huwaisarah datang kepada Rasul dan berkata, Muhammad, berbuatlah engkau keadilan. Rasulullah berkata, aku telah adil. Tidak lama kemudian dia berkata lagi, Muhammad, berbuatlah yang adil. Rasulullah berkata, kalau aku tidak berbuat yang adil, lantas siapakah yang akan lebih adil dari aku? Rasulullah marah. Kenapa manusia yang bernama Huwaisarah mengontrol Rasulullah, sementara Jibril tidak mampu mengontrol Rasulullah? Huwaisarah mencoba untuk mendikte Rasulullah, sementara Jibril tidak pernah mampu mendikte Rasulullah. Ini orang Badui, ini orang memiliki akal sempurna, yang tidak memiliki etika sempurna, mencoba menasihati Rasulullah, sehingga Rasulullah tahu bahwa nasihat dari orang sejenis ia tidak patut untuk direspon. Malah Rasulullah kemudian mengabaikan orang tersebut. Namun Rasulullah melihat
bahwa orang-orang yang sejenis ini nantinya akan merusak Islam. Akhirnya Rasulullah menurut keterangan memerintahkan Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bunuh orang tersebut. Konon katanya Abu Bakar mencari. Ternyata orang yang akan dibunuhnya ini tengah sholat. Hendak jadi. Orang kedua adalah Umar. Hai Umar, bunuh. Memang sejarahnya itu di situ kalimatnya singkat. Memerintahkan Abu Bakar. Kemudian tidak dijumpai kecuali orang tersebut salat dan Abu Bakar menggagalkan niat membunuh. Selepas itu Umar disuruhnya. Memang kalau kita hitung kalimat-kalimatnya pendek. Tetapi kalau kita kupas, apa alasan untuk tidak dibunuh oleh Abu Bakar? Benarkah salat? Kemudian kenapa Abu Bakar tidak melakukannya dan Umar terpilih sebagai orang kedua dan juga tidak berhasil melakukannya dengan alasan yang sama, yakni salat. Namun orang yang ketiga yang dipilih oleh Rasulullah adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Berkata dalam benaknya, ini perintah Muhammad tidak akan pernah menyalahi logika. Ini perintah Muhammad tidak akan pernah menyalahi fitrah. Ini perintah Muhammad tidak akan pernah menyalahi segala sisi-sisi yang bersifat etika. Maka berarti mengikuti Muhammad, mengikuti kebenaran mutlak. Andaikan Rasulullah menyuruh aku membunuhnya, pasti aku bunuh. Sekalipun ia tengah berhadap-hadapan dengan Allah. Akhirnya benar. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib diminta, wahai Ali, bunuh dia. Begitu didatangi oleh Imam Ali, ini orang kabur. Mungkin sudah tercium semangat juang putra Abu Thalib ini. Sehingga ia tidak berani bertahan. Sekalipun mau berpura-pura salat, pasti ia akan tetap menebasku. Ia pasti akan tetap membunuhku. Karena kedok di mata Muhammad dan Ali tidak akan pernah mampu menipunya. Sekalipun berzikir dan menghadap Allah dalam gerakan salat. Penipu tetap penipu. Bajingan tetap bajingan. Sekalipun ia memakai gerakan-gerakan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini contoh. Karenanya nanti bila hadirin menemukan sejarah. Ada sahabat menasihati Rasulullah. Ada orang Badui menasihati Rasulullah. Mohon untuk tidak direspon. Kalau Anda meyakini Rasulullah didikan Allah. Berarti adanya pihak yang menasihati Rasulullah. Yang mengajari Rasulullah. Berarti di saat ia menasihati Rasulullah pada detik yang seperti itulah ia lebih hebat dari Rasulullah. Pada detik itu pula ia seakan orang yang mampu tampil lebih tinggi daripada Rasulullah. Maka jangan diberi peluang orang-orang seperti ini untuk hinggap melebihi Rasulullah walaupun dalam hitungan detik. Karena akan kembali pada konsep syirik. Mohon untuk tidak melupakan penyampaian-penyampaian saya pada makalah-makalah yang lalu. Baik, kemudian kita melihat kepada mukjizat Rasul, bahwa mukjizat Rasulullah itu ada 4.440 jenis, baru diketengahkan oleh ulama sebanyak 3.000 jenis. Bagaimana dengan prinsip kemukjizatan Rasul? Apa yang dimiliki oleh nabi-nabi yang terdahulu pasti dimiliki oleh Rasul, tetapi apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum tentu, bahkan pasti tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Untuk beberapa hal. Di sini akhirnya kita tahu bahwa mukjizat Rasulullah mampu digambarkan nilai kesempurnaannya dan kehebatannya dibanding dengan mukjizat nabi-nabi yang terdahulu. Dan apa saja contoh-contoh dari mukjizat Rasul? Dari contoh yang sangat kecil sampai kepada sesuatu yang sudah tidak lagi bisa dibahasakan dengan lidah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau kita lihat dari sisi mukjizatnya, salah satu di antaranya Ar-Rasul itu punya telunjuk yang sangat sakti. Telunjuk yang sangat hebat. Ini telunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila diletakkan di kening seseorang, maka yang idiot bisa cerdas. Yang pelin-pelan jadi orang yang berprinsip. Kemudian kalau kita berbicara telapak tangannya, bila ditempelkan ke dada seseorang, langsung dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keimanan yang tidak bisa lagi digoyahkan. Ini baru ditempelkan telapak tangan Rasul. Apabila telapak tangan Rasul ini memegang orang yang sakit,
dan berkeinginan untuk menyembuhkannya, pasti sembuh. Adakah perkecualian sakit yang bisa disembuhkan? Tidak. Rasulullah tidak memperkecualikan penyakit. Semua penyakit, kalau beliau berkeinginan pasti. Kalau Nabi Isa kan hanya dikenal dengan beberapa penyakit saja. Kemudian telapak tangan suci beliau ini apabila dipegangkan kepada makanan, maka makanan itu pasti berkah. Sering kita dengarkan beberapa acara di zaman dahulu, undangan banyak, makanan sedikit. Akhirnya wanita-wanita di zaman itu mendatangi Rasul dan khawatir dengan jumlah undangan yang banyak sementara makanan terbatas. Apa sabda Rasul? Kemarikan makanan itu akan aku jamah dengan tangan. Dan di waktu tangan itu disentuhkan kepada makanan, maka di situ kita tahu jumlah makanan melampaui dari jumlah undangan. Kemudian telapak tangan ini apabila diisyarahkan kepada sesuatu yang beliau inginkan walaupun tidak bersentuhan, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan, itu kan pakai ujung jari, bulan belah dua engkau, maka terpecah menjadi dua. Nah, ini baru telapak tangan Rasulullah. Anda tidak berbicara sikut, Anda tidak berbicara bahu, Anda tidak berbicara pundak dan dada Rasulullah, sehingga nanti Anda akan tahu bahwa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar adalah dada Rasulullah. Di situ disimpan semua rahasia. Dan dari saking tidak mampunya manusia meneropong kepada dada Rasulullah, maka dada itulah kemudian yang disebut dengan sir, tempat di mana Allah menyimpan rahasia-rahasianya. Pada satu malam, yakni dada Muhammad yang tidak bisa diselami oleh siapapun. Dan ini nanti akan membentuk satu kerangka prinsip, membentuk satu kerangka ilmiah yang bersifat sejarah yang tidak bisa diselewengkan oleh sejarah-sejarah yang lain. Tidak bisa dipatahkan dan dikalahkan. Andai kita mampu menangkap mana yang sangat prinsip dari kehidupan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita berbicara Rasulullah secara fisik. Kemudian Rasulullah memerintahkan. Nah, ini bisa Anda bayangkan bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada matahari. Hai matahari, kembalilah engkau pada posisi asar. Benda angkasa yang besarnya sekian kali dari besar bumi. Dan Rasulullah secara fisik adalah manusia sebagaimana kita. Yang bila dibandingkan dengan gunung, kemudian berada di tengah-tengah kayu-kayuan, yang berada di dekat batu-batuan. Bila kita lihat dari jauh saja, beliau tidak terlihat. Kenapa? Dari saking kecilnya fisik ini. Sebagaimana kita bersembunyi di balik bukit. Sebagaimana kita bersembunyi di balik pepohonan. Karena kecilnya kita, maka kita tersembunyi. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sosok kecil dan mungil ini, bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan pohon kurma yang tinggi, dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, fisik Rasulullah itu ukurnya sangat kecil. Tetapi kenapa dari fisik yang kecil ini, lidah beliau bila memerintahkan satu benda planet atau benda angkasa yang disebut dengan sang surya, diperintahkan beranjak engkau pindah kembali pada posisi asar, maka kemudian menjadi taklu, menjadi patuh, menjadi tidak berkutik, dia hanya mampu bergeser. Bila tidak, dia akan hancur. Lebih baik bergeser sebagaimana hasrat Muhammad daripada bertahan dan kemudian dihancurkan oleh Allah. Kepatuhan ini ada pada diri mentari. Sang surya memiliki ita'ah mutlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tidak ada persentuhan dengan Rasulullah. Itu hanya merupakan satu perintah. Nah, apabila Rasulullah memerintahkan kepada manusia, cintai aku, cintai keluargaku, dan tidak diabaikan. Andaikan Anda matahari, Anda sudah hancur untuk yang berapa kali. Andaikan Anda gunung, maka Anda sudah akan mengalami kehancuran entah yang keberapa kali. Tapi ingat bahwa manusia hakikatnya lebih keras dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Lebih bebal, lebih kebal dibandingkan dengan makhluk yang lain. Perintah Muhammad nyata-nyata di depan Muhammad sendiri dibantah. Kenapa dia bisa bertahan sementara makhluk yang lain tidak bisa bertahan? Begitulah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia pada satu bentuk, satu makam, satu sisi yang sangat baik. Dan juga termasuk tahan bantingan. Tapi ingat,
Bila Ar-Rasul mengambil hak ketahanan sifat manusia, hak keindahan dari sifat manusia dicabut oleh Rasulullah, maka sebagaimana Anda tahu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak seperti ini kepada Musa. Musa mendapatkan hak pengambilan daripada ahsanut taqwim ini. Manusia sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya derajat, sebaik-baiknya potensi, benar. Tapi kalau Musa mencabutnya, dan kemampuan Musa mencabut ini adalah karena berkah Rasulullah, wa kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kalian semua binatang yang bernama kera dalam kondisi yang sangat hina. Keindahan fisik diambil, kemampuan logika diambil, kemudian bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala diambil. Maka spontanitas orang itu dijelmakan oleh Allah menjadi kera. Itu kalau beliau mau. Tapi karena beliau adalah rahmatan lil alamin, maka tidak tergesa-gesa untuk melaknati. Tapi bukan berarti laknat tidak ada. Laknat sekarang ini berjalan sebagaimana api dalam sekam. Apinya tidak kelihatan, asapnya aja kelihatan. Buktinya apa? Pelaknatan ini oleh Rasulullah diajarkan tetapi tidak ditampakkan secara fisik. Melaknati musuh-musuh Rasulullah dan musuh-musuh Allah itu adalah sesuatu yang boleh dan tidak berdampak secara fisik karena Rasulullah lebih suka bermain dengan nilai-nilai ukhrawi. Nanti wujud mereka, nanti sosok mereka, nanti derajat mereka akan dihinakan oleh Allah dengan sehina-hinanya. Sehingga memang benar salah satu daripada bukti kehebatan zaman Rasul, di mana di sini pelaknatan secara langsung oleh Allah tidak diberlakukan lagi. Pengkutukan itu tidak diberlakukan secara langsung sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Salah satu contoh, kalau Anda mau melihat kepada zaman Nabi Musa. Kalau di zaman Nabi Musa itu seseorang kalau bermaksiat, pintu rumahnya itu ditulis oleh Allah. Fulan bin Fulan tadi malam melaksanakan maksiat. Dan berikan kepadanya sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh Allah. Apabila sanksi tidak diberlakukan, maka tulisan itu masih terus nempel di pintu dan tidak bisa dihapus. Nah, untuk umat Rasul secara dohiriyah, secara fisiknya, secara penampakannya tidak ditulis oleh Allah SWT, tetapi dicatat sebagai satu kebusukan dan satu keburukan yang akibatnya itu nanti di akhirat. Sehingga semuanya melakukan maksiat sekarang ini enak, gitu loh. Maksudnya tidak ada orang yang tahu dan bisa menyembunyikan. Di saat di zaman Nabi Musa tidak bisa disembunyikan, di zaman Rasulullah lebih mudah disembunyikan. Apa kata Rasulullah? Andai kalian bisa menyembunyikan kebusukan kalian, maka aku lebih mampu menyembunyikan rahasia-rahasia Tuhan yang akan berlangsung pada diri. Jadi kalau Anda lebih menyimpan, kami jauh lebih menyimpan. Bila kalian bersabar, kami jauh lebih sabar. Sehingga apa yang terjadi? Engkau harus mengejar Rasulullah dan engkau tidak akan pernah mampu mencapainya. Bila mencintai, maka yang mencintai di muka bumi ini. Dan bila membenci, maka yang membenci di bumi ini. Kedua-duanya balasannya oleh Allah ditiadakan secara mutlak. Dalam artian tidak ditampakkan secara zahir. Bisa Anda lihat sekarang. Bagaimana Salman mencintai Rasulullah. Dan apa penampakannya? Salman harus mati dalam keadaan penderitaan. Abi Dzar yang mencintai Rasulullah, bagaimana mahabbah dan cintanya kepada Rasulullah? Tidak ada kecuali penderitaan. Kemudian Rasulullah menyimpulkan bahwa kecintaan kepada kami adalah merupakan sesuatu yang akan mendatangkan konsekuensi yang dianiaya, dikucilkan, bahkan dibunuh. Apakah itu penampakan-penampakan yang sebenarnya? Tidak. Nanti pencinta-pencintaku sabda Rasul, ia akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Demikian pula pembenci-pembenci Rasulullah. Kalau kita mau sebutkan nama-namanya mungkin akan terlalu banyak ya. Kebencian mereka terhadap Rasulullah apa? Tidak merubah wujud mereka. Tidak merubah perekonomian mereka. Tidak merubah apapun yang telah mereka alami dalam hidupnya. Seakan-akan mereka baru saja berbuat kesalahan kepada Muhammad dan tidak ada efeknya. Semakin terasa tidak ada efeknya, semakin jadi mereka itu memojokkan Rasulullah. Tak, buktinya Muhammad tidak memberikan efek. Semakin mereka meyakini tidak ada efek, semakin Muhammad ditekan. Akhirnya apa yang terjadi? Cinta dan benci di muka bumi memang oleh Allah tidak diberi efek secara pasti. Cuma nanti di akhirat, disitulah di mana semua amalan manusia akan dibalas oleh Allah. Pencinta akan mendapatkan apa yang mereka
dapati dari cintanya, dan pembenci akan mendapati apa yang mereka benci. Semua terpulang pada diri si pemilik hati. Cinta adalah ridha Allah, benci kepada Rasulullah adalah murka Allah. Dan kemurkaan serta keridhaan akan mewujudkan manusia dalam bentuk ukhrawi yang bersifat abadi. Kemudian kita akan melihat dari mukjizat Rasul yang demikian banyak ini yang bisa kita simpulkan untuk sementara, jumlahnya 3.000 mukjizat dan hanya sebagian saja yang diketengahkan oleh sebagian ulama. Maka kita cukupi pembahasan mukjizat karena ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam pertemuan satu malam, sebab mukjizat ini adalah sesuatu yang sangat luas. Namun yang perlu kita ambil sebagai kesimpulannya, mukjizat adalah bukti dari Allah untuk menundukkan manusia. Kalau Anda memiliki, maka Anda adalah seorang Rasul, dan itu pasti. Kalau Anda memiliki mukjizat, maka Anda adalah orang pilihan Allah. Menundukkan dan melemahkan. Di waktu datang seseorang kepada Rasulullah yang sangat alim, yang sangat pintar dari salah satu suku datang, ingin ngetes Rasulullah. Di hadapan Rasulullah kemampuan akalnya menjadi kiok. Mana yang di negerinya sendiri seakan-akan disebut jenius, seakan-akan disebut orang yang hebat. Di hadapan Rasulullah ibaratkan anak kecil. Tingkat ilmiah, tingkat logikanya yang hebat. Menurut sebagian kaum, di hadapan Rasulullah seperti anak kecil. Rasulullah seakan-akan abahnya, dan ini ulama, ini orang yang hebat di kaumnya, sebagaimana seorang anak kecil di hadapan abahnya. Merengek-rengek. Dan dikalahkan dengan mudah oleh Rasulullah. Ini kalau berbicara tentang kemampuan akal. Jadi Rasulullah tidak bisa ditipu oleh akal siapapun. Kenapa? Justru akal-akal orang yang mau merusak nama baik oleh Rasulullah itu ditundukkan dan dilemahkan oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi kemampuan fisik. Kemampuan fisik manusia pun harus ditundukkan oleh Rasulullah. Karena ada seorang pegulat ya. Zaman jahiliyah ini ada pegulat yang sering menang, juara bertahan. Beberapa kali lomba dia menang. Tentu orang yang ahli gulat ini memiliki kemampuan fisik yang hebat dibandingkan dengan manusia secara umum, karena adanya latihan, adanya makanan dan sebagainya yang menunjang untuk memiliki kemampuan yang lebih. Ini ketemu sama Rasulullah. Kemudian ini orang berkata, Muhammad, aku akan masuk agamamu bila engkau bisa mengalahkan aku. Kita bergulat. Hada Sayyidul Mursalin. Diajak sama ceconguk seperti ini. Diajak sama orang Badui yang seperti yang hanya mengandalkan otot. Matahari oleh Rasulullah disuruh geser-geser. Bulan disuruh membelah dirinya menjadi dua, terbelah. Bukankah Musa itu meminjam kekeramatan Rasulullah dengan menghentakkan sepotong kayu, maka lautan menjadi terbelah. Ini satu makhluk Allah yang sombong, mau mengandalkan kekuatan fisiknya di hadapan Rasulullah. Oh, subhanallah, Rasulullah ini sebagaimana layaknya manusia biasa, dalam artian tidak menolak begitu saja. Rasulullah melayani. Baiklah kata Rasulullah. Maka Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya, mengambil posisi. Dan dia jauh lebih gesit di dalam bergerak. Karena sudah terbiasa dengan latihan-latihan. Begitu dia maju satu langkah, Rasulullah langsung membantingnya ke tanah. Apa katanya? Muhammad, saya belum siap. Jadi maksudnya Anda jangan banting duluan. Lihat dulu dong. Kalau saya sudah siap, baru. Oh, enggak siap. Ya, kata Rasul. Ambil lagi posisi yang kedua. Begitu masuk satu langkah, dibanting lagi. Apa katanya? Tanggung. Kalau sampai 3 kali, saya baru akan masuk Islam. Pada kali yang ketiga, dibanting lagi. Di situ dia berkata, Muhammad, gerakannya pun diatur oleh Allah. Siapa yang mengajari Rasulullah? Gulat. Siapa yang mengajari Rasulullah ini dalam semua sisinya? Maka sejarah mengatakan Rasulullah tidak diajar oleh siapa-siapa. Kecuali diajar oleh Allah. Di waktu pengajaran di zaman Abu Thalib itu kan hanya sifat secara basyariah aja. Rasulullah diajarkan perang waktu itu sama Abu Thalib. Itu biasa ya. Bukan berarti itu merupakan hasil akhir bahwa ini Muhammad adalah muridnya Abu Thalib secara mutlak, tidak.
Malah justru kalau kita melihat daripada pembelajaran, proses mengajar dan belajarnya para anbiyaul mursalin, semuanya belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah belajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga merupakan rangkaian mukjizat Rasul yang mungkin sedikit demi sedikit nanti dapat kita kaji. Namun hakikatnya apa yang dimiliki oleh Rasulullah belum tentu dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Namun apa yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain pasti dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan melihat kepribadian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul yang terakhir dan penutup segala bentuk pintu kenabian. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sosok yang istimewa dengan kepribadian sempurna serta pada tingkat tertinggi dalam pencapaian ismah. Mengingat keagungan beliau yang begitu agung, maka tidak seorang pun yang dapat melukiskan kepribadiannya. Namun sebagai pedoman secara singkat guna mengenali kepribadian Nabi yang terakhir itu, kita mencoba mengetengahkan beberapa perkara yang penting sebagai kerangka kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, beliau adalah manusia secara fisik, namun secara ruhania terbimbing oleh wahyu. Dua, beliau adalah peraih, orang yang meraih ismah pada tingkat tertinggi. Tiga, beliau melakukan aktivitas sebagaimana manusia secara umum, tetapi tidak memiliki cacat mental dan jiwa. Karenanya beliau terpelihara kejiwaannya dari sifat lalai, lupa, kebodohan, dan sebagainya. 4. Beliau memiliki nasab atau garis keturunan dari Adam alaihissalam sampai kepada Sayyidina Abdullah alaihissalam. Dalam silsilah keturunan ayah dan datuk-datuknya tidak terdapat seorang pun yang kafir serta melakukan maksiat. Tidak terdapat. 5. Beliau pemilik mukjizat yang terhebat dan sempurna serta memiliki kesabaran yang paling tinggi. 6. Beliau adalah madhar, simbol dari jalaliyah, keagungan Allah, dan jamaliyah, keindahan Allah. Sehingga beliau juga merupakan madhar dari seluruh asma'ul husna dan ismul a'zam. Yang ketujuh, beliau adalah pribadi yang dapat dilihat dari dua dimensi, jasmani dan rohani atau cahaya. Kemudian keutamaan keluarga dan umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah mendapatkan posisi yang demikian, maka semuanya menjadi terkatrol. Sahabatnya merupakan sebaik-baiknya sahabat. Sahabat Muhammad lebih baik daripada sahabat Musa, lebih baik daripada sahabat Isa, kan begitu. Keluarga Muhammad lebih baik daripada keluarga-keluarga Nabi yang lain. Kitabnya lebih baik dari kitab-kitab yang lain. Risalahnya lebih baik dari risalah-risalah Nabi yang lain. Kemudian umatnya menjadi umat yang lebih baik dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Dan ini sangat logis. Kenapa? Karena itu merupakan pengiring dari kemuliaan Rasulullah pada tingkat yang tinggi. Keluarganya nilainya dikatrol, sahabatnya dikatrol, risalahnya, semuanya dikatrol oleh Allah SWT. Sehingga tidak hanya Rasulullah yang satu sosok saja yang tampil, tetapi ada lagi di situ hiasan-hiasan dari bias keagungan Rasul. Keluarga menjadi yang terbaik, umat menjadi yang terbaik, keturunan menjadi yang terbaik, semuanya menjadi yang terbaik. Maka ini dikatakan paket Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sisinya dikatrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesimpulan daripada poin yang keempat, yakni keutamaan keluarga dan umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya ketengahkan. Kemudian untuk selanjutnya kesempatan kepada hadirin untuk menanyakan hal yang masih belum difahami. Untuk sesi yang pertama, 3 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang dari perkataan Qur'an tadi, bahwa Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad pernah menghidupkan orang mati. Dan juga Nabi terdahulu juga pernah menghidupkan burung yang berasal dari tanah, lalu ditiupkan langsung terbang. Terus, apakah Rasulullah juga pernah seperti itu? Katanya, Rasulullah memiliki semua daripada mukjizat Nabi terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menanyakan tentang mukjizat dan sihir. Karena sebelumnya Habib telah menjelaskan tentang mukjizat. Terus yang kami tanyakan tentang sihir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para penentangnya
menanyakan tentang mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus akhirnya dipojokkan kepada sihir. Yang kami tanyakan adalah sihir itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyambung lidah dari kelelap. Di sini disebutkan bahwa ada 4.404 jenis mukjizat, yang mana dalam hal ini sementara ulama baru mampu mengemukakan 3.000 mukjizat. Apa kelebihan dari kekurangan 4.440 yang hanya diakses sampai sekarang 3.000? Di antara kelebihan-kelebihan mukjizat yang kurang dari 4.440, apa kira-kira yang terhebat dari itu ya Habib? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni menghidupkan orang mati dan menghidupkan tanah liat yang dibentuk seekor burung dan ditiup oleh Isa bin Maryam alaihi salam, kemudian terbang sebagaimana layaknya burung. Ini adalah sesuatu yang bila ditampakkan di hadapan Rasul akan tersenyum. Karena Isa menunjukkan sebagian kecil dari kemampuan Rasulullah. Andaikan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati, andaikan Nabi Isa mampu menciptakan burung dari tanah liat, pertanyaannya kalau Isa mati, siapa yang mampu menghidupkan? Pasti Rasulullah. Andaikan Isa yang mati, aku yang akan menghidupkan. Ini satu pernyataan saja. Rasulullah pernah menghidupkan tumbuh-tumbuhan hidup dan terus berbuah. Rasulullah pernah menghidupkan binatang kijang dan tidak dalam kondisi yang sempurna, sebab si kijang sudah tercapik-capik oleh serigala. Konon Rasulullah melihat kasihan, Rasulullah menghidupkan dalam kondisi yang tercapik-capik, binatang itu masih hidup. Rasulullah juga pernah menghidupkan seorang pemuda yang memiliki ibu yang tua. Semua orang berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia dalam keadaan sangat mudur. Dia dalam keadaan yang sangat memerlukan pertolongan. Sayang anaknya baru mati. Dan si anak ini berbakti kepada ibunya. Rasulullah kasihan, kemudian diminta jasad si pemuda itu dihadirkan. Kemudian Rasulullah menghidupkan agar membantu ibunya. Selesai ibunya wafat, ini anak kemudian juga wafat. Jadi dihidupkan sementara oleh Rasul sepanjang usia sang ibu. Atau juga Rasulullah yang pernah menghidupkan dua kakak beradik, yang kakak menyembelih adiknya, kemudian terlihat oleh ibunya, sementara kejadian di atas loteng, loncat sang kakak, kemudian kakaknya juga mati karena jatuh dari ketinggian. Kedua-duanya dihidupkan oleh Rasulullah. Yang telah patah tulangnya dan remuk karena jatuh dari tempat yang tinggi. Dan yang satu jenazah ini telah menganga. Tenggorokannya sudah putus karena irisan dari satu pisau yang tajam. Kedua-duanya bukan satu problem bagi Rasulullah. Kedua-duanya dihidupkan. Tanpa tulang yang retak dan tanpa leher yang ternganga. Keduanya hidup sebagaimana layaknya manusia. Dan ini anak terus hidup sampai memiliki keturunan. Cuman hal-hal seperti ini tidak diketengahkan oleh ulama. Apa alasannya? Ya mungkin karena kita referensi terbatas. Itu saja. Yakin mereka apa yang dimiliki Rasulullah itu belum tentu dimiliki oleh nabi-nabi yang terdahulu. Tapi mana referensinya? Itu. Nah, kenapa referensi-referensi seperti ini kok tidak? Bagaimana mungkin kitab-kitab seperti ini akan sampai kepada Anda kalau itu bersumber dari Ahlul Bait alaihi salam? Setiap sesuatu yang berbau Ahlul Bait itu kan cenderung untuk diskreditkan, cenderung untuk disingkirkan, ya, cenderung untuk dibuang dan sebagainya. Kenapa? Ya, inilah nuansa politik yang tidak baik dalam dunia Islam. Dan itu nanti mungkin akan kita saksikan sendiri dalam referensi-referensi yang ada. Kemudian, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mujizat-mujizatnya yang lain? Rasul bisa berdialog dengan batu-batuan. Rasulullah bisa berdialog dengan tumbuh-tumbuhan. Rasulullah bisa berdialog dengan jin. Rasulullah bisa berdialog dengan malaikat. Bahkan Rasulullah bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jenis dialog.
Nah, mengingat adanya kemampuan-kemampuan seperti ini, bahasa singkatnya, Rasulullah adalah yang terhebat. Kalau Anda tidak menemukan referensinya, jangan langsung Anda menuding Rasulullah itu sejajar dengan nabi-nabi yang lain. Tapi sadari, referensi kurang Anda baca, dan Anda tidak memiliki data-data yang lebih jelas sehubungan dengan apa yang menjadi tuntutan orang-orang yang bertanya kepada Anda. Kemudian yang kedua, antara mukjizat dengan sihir. Sebenarnya artinya sama. Sihir itu juga salah satu bentuk dari penampakan yang tujuannya menundukkan dan melemahkan. Tetapi sihir ini menjadi satu istilah khusus yang datangnya dari pihak-pihak orang-orang yang berseberangan dengan pihak-pihak pilihan Allah. Mukjizat menjadi ciri khasnya orang-orang pilihan Allah, dan sihir menjadi ciri khas hamba-hamba atau makhluk-makhluk Tuhan yang berseberangan, yang tidak sejalan. Mereka ingin membuktikan bahwa kami mampu mengalahkan utusan Tuhan. Dengan apa? Dengan sihir kami. Silakan. Semua sihir dikerahkan, tetapi tidak pernah mampu mengalahkan mukjizat para nabi. Bayangkan Anda bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu dikelilingi oleh tukang sihir. Tukang sihir yang dipilih oleh Fir'aun ini yang kelas-kelas. Lemparkan tali jadi ular, satunya tali jadi ular, satunya tali jadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar. Setelah memakan ular-ularnya tukang sihir, kemudian menoleh kepada para tukang sihir dengan dengus, seakan-akan emosi untuk menelan mereka satu persatu. Tapi karena tidak ada izin dari Musa, kemudian dia menghadap kepada Musa, dan Musa memegang lidahnya sehingga kembali menjadi tongkat. Musa alaihi salam demikian hebatnya, menjadi legenda dalam Al-Quran. Tapi bila ini disaksikan oleh Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena itu adalah sedikit dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi sihir adalah merupakan satu bentuk perlawanan dari orang-orang yang berseberangan, yang hakikatnya sama, ingin menjatuhkan mental Nabi, ingin menjatuhkan kepercayaan orang kepada Nabi, cuman dibingkai dengan istilah sihir. Kenapa? Karena tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Dari upaya-upaya yang bersifat di luar itu. Secara ikhtiari, seseorang bisa memiliki sihir, tetapi nanti media-media yang dipakai adalah sesuatu yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu punya kekuatan, jin punya kekuatan. Mengutamakan mereka di atas kekuatan Tuhan adalah bentuk penyimpangan, sehingga mereka lebih cenderung memasrahkan semua permasalahannya kepada musuh-musuhnya Allah, atau kepada makhluk-makhluk yang mengingkari apa yang menjadi risalahnya nabi-nabi yang tertentu. Itu aja. Jadi sihir motifnya hampir sama dengan mukjizat, tetapi mukjizat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan tidak bisa dikalahkan oleh segala bentuk sihir yang juga bersifat ikhtiari. Sihir itu kan bersifat ikhtiari, bisa diusahakan. Bahkan kalau bahasa sekarangnya, sihir itu adalah sesuatu yang bisa diajarkan secara umum. Kenapa? Karena itu masuk keterampilan. Sebagaimana melipat kertas, sebagaimana bermain-main dengan tanah lempung dan sebagainya. Sama, sihir begitu. Ada gurunya dan ada metodenya, atau ada beberapa trik-trik yang harus dilakukan. Tetapi ingat, sandarannya adalah musuh-musuh Allah. Lain dengan sulap. Sulap itu kan hanya teknik menipu pandangan, kecepatan dan sebagainya. Tapi kalau sihir itu nyata. Sihir lebih nyata daripada sulap. Dan mukjizat jauh lebih nyata dan lebih kuat daripada sihir. Dan itulah dikatakan tingkatan-tingkatan alat yang atau media yang dipakai untuk menundukkan musuh-musuh mereka. Kemudian yang ketiga, dari 4.440 jenis mukjizat yang hanya diakses 3.000 mukjizat, sehingga ada 1.440 jenis yang tidak terakseskan di situ. Lantas yang Anda tanyakan, kira-kira apa sih mukjizat Rasulullah yang terhebat? Ya, secara umum Al-Quran. Kan begitu. Semua mengatakan Al-Quran, tapi saya tidak. Saya akan mengatakan mukjizat Rasulullah yang terhebat adalah Sayyidah Fatimah alaihissalam dengan suaminya, yakni Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setelah itu Al-Hasan wal Husain. Jadi ini adalah merupakan 4 serangkai yang dipakai menjadi sendiri Al-Quran, dan bahkan menjelaskan tentang Al-Quran. Sehingga Ahlul Bait mengatakan Allah ini mengirimkan 2 Quran. Quran yang bisu dan Quran yang berbicara. Quran yang bisu bersifat lafaz, bersifat tulisan. Anda
Anda membaca Quran yang bersifat tulisan, tidak ada yang negor. Anda menafsirkan Al-Quran yang bertulisan dan Anda salah, diam dia, tidak menegur Anda. Anda membaca Al-Quran di depan para imam, Anda menafsirkan Al-Quran di depan para imam dan salah, maka imam yang akan menegur Anda. Pertanyaannya, manakah antara si bisu dan yang bicara dalam kerangka kemuliaannya? Dari keduanya, manakah yang lebih utama? Kalau yang bisu dianggap lebih utama, Anda salah. Kenapa? Karena justru yang bisu ini diproduksi dalam jumlah jutaan bahkan miliaran eksemplar. Pabrik manapun bisa buat, ya, katib manapun bisa nulis, sehingga sesuatu yang bisa dilakukan secara umum, maka maknawiyat secara umumnya tidak bisa dipandang sesuatu yang hebat. Tidak di Al-Quran itu siapa saja nulis bisa, tetapi siapa saja menafsirkan belum tentu, karena kita berbicara tentang kebenaran. Sehingga tidaklah diturunkan oleh Allah Al-Quran yang bisu dalam bentuk tulisan, dan juga Allah harus mengutus mereka-mereka yang tidak bisu, an-nafiq, yang berbicara. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang tulisan-tulisan. Secara politis, maka orang-orang yang punya kepentingan untuk merusak Islam, untuk memalingkan umat Islam, itu bukan mengganggu si bisu, bukan. Si bisu bisa diproduksi, gampang. Yang bisa ngomong ini loh, yang harus dibunuh satu persatu. Maka kemudian dibunuhlah Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau mereka yang ngomong pasti benar, dan misi-misi mereka tidak tercapai dari orang-orang yang punya kepentingan. Nah, kalau yang berbicara ini kita tiadakan, kita bantah, maka Quran apa kata kita nantinya? Gitu loh. Akhirnya benar, mufassir simpang siur sampai sekarang. Quran dalam bentuk-bentuk yang berbeda sekarang. Ada yang kecil, tidak bisa dibaca tulisannya. Bahkan ada yang kayak lemari besar. Terserah yang buat sekarang, terserah yang nafsirkan sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Bila Al-Quran telah tiba di tangan dan di kelompok orang-orang yang bukan ahlinya, maka terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Alasan politik apa? Yakni dibunuhnya orang-orang yang diberi hak untuk berbicara tentang Al-Quran. Manakah lebih hebat? Yang berbicara ataukah yang bisu? Dan di sini saya katakan, maka Ahlul Bait alaihimussalam adalah mukjizat terbesar yang ingin dikubur, tetapi mereka senantiasa muncul. Dan ini alasannya mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah masih memunculkan cahaya-cahaya. Saya rasa ya, untuk sesi pertanyaan saya cukupkan sampai di sini, dan inilah yang dapat kita bahas bersama. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi